Baik pemirsa, pemerintah menyoroti kinerja penyaluran subsidi energi yang belum tepat sasaran di tahun 2024 lalu. Oleh sebab itu pemerintah akan berusaha keras menjaga penyaluran subsidi di tahun 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga barang. Rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama dengan Kementerian Keuangan Selasa kemarin mencermati kinerja penyaluran subsidi, baik subsidi energi maupun non-energi di tahun 2024 yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Sebab masih banyak masyarakat sangat mampu dalam kategori desil 8 hingga 10 yang menikmati subsidi dan kompensasi energi. Namun berdasarkan data Susenas menunjukkan bahwa masyarakat sangat mampu, yaitu desil 8-10, masih menikmati porsi signifikan dari subsidi energi. Sejalan dengan hal tersebut, ke depan kita akan terus berusaha agar subsidi dan kompensasi lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan pun bertekad untuk menjaga kinerja penyaluran anggaran subsidi dan kompensasi di tahun 2025 ini. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa sepakat dengan pernyataan Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun terkait subsidi untuk mengatasi ketidaksempurnaan pasar. Sebab tidak semua masyarakat bisa merasakan kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi Indonesia yang sedang berkembang. Dia menjadi instrumen penting untuk menjaga kestabilan harga serta daya beli masyarakat. Namun, peningkatan volume ini juga memerlukan perhatian agar penyaluran subsidi lebih terkendali dan tepat sasaran. Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran subsidi energi dan kompensasi pada tahun 2025 senilai Rp479 triliun, terdiri dari subsidi energi Rp183,9 triliun, subsidi non-energi Rp104,3 triliun, dan kompensasi Rp190,9 triliun. Berbagai sumber, IDXino. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, subsidi tepat sasaran daya beli masyarakat tetap terjaga. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, dan juga Ibu Hosiana Evelita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Roy, apa kabar Pak Roy? Semangat, salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Pak Roy. Kemudian juga Ibu Hosiana, apa kabar Bu? Ya, baik. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati terkait dengan subsidi tadi yang diharapkan bisa menjadi salah satu senjata begitu ya pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat, stabilitas harga barang di Indonesia begitu. Nah, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai kondisi saat ini dari kacamata Bu Hosiana terlebih dahulu ya, kinerja ekonomi, kemudian bagaimana dengan daya beli masyarakat saat ini, Bu? Iya, jadi memang kalau dari kondisi saat ini ya, bisa kita katakan per closing ini kan kita di awal bulan 1 Oktober. Kalau kita lihat dari Januari hingga September, memang inflection point-nya itu di Agustus ke September. Dan kita lihat juga PMI manufacturing yang kemarin itu kalau kita lihat sempat dia di zona yang kalau kita lihat tidak ekspansif ya, jadi mulai dari April, Mei, Juni, Juli. Nah, ini yang membuat salah satunya adalah tadi kelesuan dari industri sendiri yang tadi bisa mencerminkan dari pelemahan daya beli, dan juga kalau kita lihat laju dari PHK yang cukup tinggi, dan juga kita lihat dari laju pertumbuhan kredit perbankan secara total itu kan secara year on year hingga bulan Juli ya, itu kan masih terus dia posisinya turun, dan di Agustus September ini mulai inflection naik gitu dari level 7% ke 7,56% gitu, dan ini salah satu indikasi yang positif. Oke. Dan balik lagi sih kalau misalnya terkait dengan kondisi subsidi, kita juga memantau ya dari penyalurannya ada kecenderungan memang belanja pemerintah ini tertahan, karena kalau misalnya di tahun lalu bisa tumbuh sudah ada double digit, tapi di tahun ini tuh hanya tumbuh masih kurang dari 3% secara year on year. Nah, tapi terlepas dari bagaimana kesejahteraan masyarakat, ya kalau misalnya dari kacamata ekonomi ya, pasti dia mengassess dari retail, kemudian juga dari penjualan otomotif, dan juga dari laju pertumbuhan kredit gitu. Jadi boleh dikatakan inflection point perbaikan kondisi ekonomi itu baru mulai terjadi ya. Terlepas dari rilis GDP kita yang di kuartal 2 lalu tuh tumbuhnya lebih baik gitu dari perkiraan. Tapi kalau misalnya kita assess lebih dalam lagi dari yang lebih dekat dengan konsumsi domestik, Ya. ini sebenarnya kalau kita lihat adalah di kuartal 3 ini, itu sih.
Baik ya, sudah mulai sedikit ada perbaikan lah kalau kita cermati dengan kondisi saat ini. Nah, dari pelaku usaha kemudian retail sendiri, bagaimana Pak Roy? Anda melihat realitanya di lapangan begitu Pak Roy? Iya, tentunya kami menyambut baik berbagai kebijakan yang saat ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya yang memang pro market. Ya, artinya sejak pertama kali yang dikeluarkan oleh kebijakan beliau adalah yang alokasi 200 triliun untuk menggerakkan sektor perbankan, ya perbankan bisa meningkat di dalam memberikan kreditnya, dan itu tentu berdampak kepada dunia usaha, pelaku usaha maupun juga masyarakat sendiri. Nah, tetapi kembali lagi ini ketika kemarin berbicara dengan Komisi 11 DPR, ada beberapa statement yang dikeluarkan oleh Komisi 11 yaitu bagaimana tepat sasaran. Oke. Subsidi yang tepat sasaran atau kalau diangkat lebih luas lagi ya stimulus yang tepat sasaran. Tapi sebelum saya ungkapkan itu, poinnya adalah kita harus bedakan dulu arti subsidi sama stimulus. Ini yang terkadang tidak menjadi sesuatu yang jelas sehingga ini dipropagandakannya juga tidak sesuai arti daripada stimulus maupun subsidi. Subsidi adalah bagaimana ya pemerintah ya memberi bantuan dalam bentuk pengurangan harga atau kompensasi biaya supaya harga atau barang jasa tersebut lebih terjangkau, bukan lebih murah, lebih terjangkau bagi masyarakat. Nah, ini bicara subsidi. Kemudian stimulus ini lebih ke makro, lebih ke kebijakan ya yang populis. Bagaimana kebijakan fiskal atau moneter, dua kebijakan kita yang utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, growth of economy secara keseluruhan. Berbagai industri, berbagai sektor, dan seterusnya. Nah, jadi terkadang yang dikeluarkan oleh pemerintah, ini belajar dari lalu dulu. Mau lihat yang sekarang berarti lihat yang lalu. Ketika mengeluarkan subsidi, yang dimaksudkan subsidi itu adalah pengurangan harga. Ya, bukan kondisi yang sama dengan stimulus. Ya. Nah, ini harus beda. Jadi ada subsidi yang memang harus diperuntukkan bagi masyarakat, tapi ada stimulus yang juga tidak hanya masyarakat, tapi pelaku usaha juga harus bisa menerimanya. Nah, ini kiranya tidak berulang lagi kejadian-kejadian yang lalu, ya. Ketika kita lihat di semester pertama, ya, yang dikatakan ada pengurangan diskon tarif tol, kemudian juga pengurangan biaya-biaya yang berkaitan kalau listrik oke, kita setuju, tapi biaya-biaya yang katakanlah diskon-diskon yang kira-kira itu sebenarnya hanya sebagai katakanlah sepihak saja, tetapi tidak berkaitan dengan pelaku usaha sebenarnya. Ya, stimulus yang kita harapkan. Nah, jadi kebijakan kemarin yang diharapkan kita mendukung supaya arahnya tepat sasaran. Saya ambil contoh misalnya subsidi yang perlu harus digarisbawahi senantiasa adalah bagaimana percepatan bantuan tunai, ya, bagaimana percepatan segala hal yang sudah ditetapkan itu kepada masyarakat khususnya yang membutuhkan marginal maupun juga yang level menengah, misalnya ya listrik kembali lagi, ya ini listrik ini selalu jadi fenomena karena beberapa saat ini kita tahu level menengah kita itu rendah. Turun ya, semakin banyak artinya kemampuan mereka rendah, sehingga kalau ada beban listrik yang dibantu itu sangat membantu. Nah, itu harus cepat dilakukan, harus cepat dieksekusi. Nah, sementara bersamaan stimulus juga dilakukan bagi pelaku usaha. Ya, stimulus misalnya kita berharap di retail itu ada stimulus untuk subsidi listrik juga. Ya, tidak hanya masyarakat, kita juga butuh karena ada beberapa jam kita kosong, tidak ada pengunjung, kurang pengunjung. Nah, ini kan harus tepat sasaran seperti itu contohnya. Jadi on the field situation itu yang diangkat, bukan the top down, tapi down ke top. Ya. Berarti itu dia perbedaan antara subsidi stimulus, dan kita tahu juga pemerintah sudah meluncurkan stimulus yang berlanjut bukan di sepanjang tahun 2025, bahkan ada yang berlanjut juga sampai dengan tahun 2026 mendatang. 8 plus 4 plus 5. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Bu Hosana dan juga Pak Roy. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi subsidi dan juga kompensasi per 31 Agustus 2025. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita akan cermati bersama bagaimana dengan realisasinya. Ini dia dari tahun 2021, 2022, 2023, 2024, dan per 31 Agustus 2025. Kita lihat memang dari sisi persentase terhadap APBN dari 2021 59,7%.
persen, kemudian sempat turun di 57,2%, kemudian naik lagi sampai dengan 45,7%. Maksud kami tadi di 2022 adalah 42,4, kemudian terakhir per 31 Agustus 2025 tercatat 43,7%. Dan dari sisi APBN yang sudah ditetapkan untuk subsidi dan kompensasi 498,8 triliun, sementara untuk realisasinya per 31 Agustus sudah 218 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama untuk data selanjutnya, ini terkait dengan realisasi dari jenis barang subsidi per 31 Agustus juga ya. Ada beberapa diantaranya BBM, ini untuk 2025 ada pertumbuhan sekitar 3,5% untuk realisasinya, yang sebelumnya kita lihat di 10.284,4 kiloliter, kemudian di 639.000 kiloliter begitu ya untuk di tahun 2025. Berikutnya ada LPG 3 kg juga, ada listrik bersubsidi yang diharapkan juga tadi seperti Pak Roy sampaikan, semoga ini masih bisa berlanjut. Kemudian ada pupuk, kita lihat 5 juta ton. Ini di tahun 2025 ada pertumbuhan sekitar 12,1%. Dan berikutnya kita akan cermati bersama bagaimana dengan realisasi subsidi energi, non-energi dan juga kompensasinya. Baik, kita cermati bersama untuk range tahun 2021 sampai dengan outlook 2025 ini. Ya, ini dia persentase terhadap APBN 2,3% di tahun 2024, tidak jauh berbeda dengan 2023. Kemudian di tahun 2025 ini per 31 Agustus sudah mencapai 2%. Ini dia untuk realisasi subsidi mencapai 479 triliun rupiah per 31 Agustus. Kalau kita bandingkan dengan 2024 totalnya 502 triliun rupiah. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kali ini bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, kemudian juga Ibu Hosyana Evelita Situmorang. Ya, ini dia. Menarik dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan. Bu Hosyana, Anda melihat seperti apa sih sebenarnya yang diharapkan? Kita tahu juga kan pemerintah sudah meluncurkan banyak program subsidi, kemudian juga ada beberapa hal kaitannya dengan insentif yang diberikan begitu. Dan Anda melihat insentif ekonomi ada 8 plus 4 plus 5 begitu yang kemarin juga cukup hangat menjadi perbincangan begitu. Apakah bisa menjadi booster salah satunya tadi untuk menjaga daya beli masyarakat, kemudian menjamin stabilitas harga barang juga selain dengan subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Iya, jadi melanjut tadi yang sudah di-mention oleh Pak Roy juga ya terkait dengan stimulus dan juga subsidi, ya kita juga setuju ya. Jadi kalau di program yang terbaru ini ya di 8 plus 4 ini ya, kalau kita lihat memang kecenderungannya masih cenderung bersifat subsidi, sementara ya kalau stimulus itu kemungkinan memang dari sisi untuk UMKM-nya ya, dari sisi pelaku usaha kalau kita lihat ada perpanjangan diskon tarif pajaknya, dan juga kalau ini lebih menyasar ke konsumen dan juga kelas menengah ke bawah gitu, baik dari cash transfer, kemudian subsidi BPJS dan juga untuk kelas menengah yang membeli rumah ya. Kalau kita lihat ini PPN-nya ditanggung oleh pemerintah untuk yang pembelian hingga 5 miliar rupiah. Nah, menyikapi hal ini memang kalau kita lihat dari sisi kebijakan fiskalnya gitu kan, khususnya untuk kaum pekerja deh. Ini kalau kita misalnya diskusi gitu ya, dari daya beli gitu. Jadi kalau misalnya pajak PPh-nya ini juga untuk tadi kelas menengahnya yang merupakan konsumen yang nggak terlalu, maksudnya tidak terlalu terasa gitu, bahkan cenderung pajaknya ini meningkat, ini membuat masyarakat juga menjadi menahan daya belinya gitu. Nah, ditambah lagi dari kondisi global ya, kalau kita lihat kemarin tuh relatif cukup mengkhawatirkan, ditambah juga domestik ya kalau kita lihat yang memang sudah cenderung membaik gitu ya, terlepas dari adanya demo ataupun kerusuhan gitu, kalau kita lihat di awal bulan September lalu gitu. Nah, hal ini yang cenderung juga membuat masyarakat tuh menjadi lebih menahan daya belinya lagi. Nah, tapi yang diharapkan gitu ya sebenarnya adalah tadi selain tepat sasaran, kita juga berharap tadi si masyarakat ini khususnya kelas menengah ya, karena kalau kita lihat breakdown belanja gitu kan sebenarnya 20% katakanlah orang kaya gitu ya, menengah ke atas yang persentasenya katakan 20% dari masyarakat di Indonesia laju pengeluarannya gitu ya tertinggi gitu. Ini kan menyumbang bisa 40 hingga 50% gitu terhadap konsumsi domestik gitu. Dimana konsumsi domestik kan kita sama-sama tahu gitu bisa sampai 60% terhadap kontribusi GDP dan menjadi penggerak gitu untuk semua sektor industri di domestik gitu. Dan satu lagi kelas menengah ini berkontribusi sekitar katakan 40%.
porsinya 40% dan juga kontribusinya bisa mendorong juga gitu hingga lebih dari 30% terhadap konsumsi domestik. Nah, sisanya menengah bawah yang juga porsinya sekitar 40% dari masyarakat, katakan bottom 40 gitu ya istilahnya, ini sebenarnya mereka kontribusi terhadap spending dan konsumsi domestik mungkin hanya 20% gitu. Jadi 80% itu didorong GDP kita dari konsumsinya itu adalah dari kelas menengah hingga kaum atas gitu. Nah, yang cenderung terlupakan tadi ya juga sempat di-mention oleh Pak Roy, diskon listrik gitu. Kalau kita lihat sebenarnya diskon listrik ini salah satu program yang mungkin Oke. lebih tepat sasaran dan langsung bisa dirasakan gitu. Karena kan ada disposable income yang tadinya untuk bayar listrik gitu ya untuk kelas menengah hingga kelas menengah atas, tapi akhirnya disubsidi oleh pemerintah. Jadi kan mereka punya alokasi yang lebih untuk konsumsi gitu. Nah, ini yang sebenarnya kalau kita lihat mungkin bisa diulang lagi oleh pemerintah karena di satu sisi bisa menekan laju inflasi. Terlepas Oke. tadi kalau fokusnya masih ke bottom 40 ya ini memang perlu gitu. Tapi kita juga bisa lihat gitu kontribusi mereka terhadap Ya. GDP bukan yang nggak penting tapi balik lagi kalau kelas menengah hingga menengah atas yang nggak didorong lebih signifikan, kayaknya sih untuk bisa lebih baik dan menjadi stimulus untuk sektor industri ini masih cukup ada tantangannya itu sih. Oke, itu dia. Berarti kombinasi antara subsidi dan stimulus ini harus seiring sejalan begitu. Nah, Pak Roy, Anda melihat bagaimana sampai dengan akhir tahun 2025 kalau memang kombinasi ini bisa menjadi senjata pamungkas kita untuk bisa tetap menjaga daya beli masyarakat begitu, Pak Roy? Iya, tentunya kita sepakat bahwa karena kita masih negara konsumsi, konsumsi rumah tangga itu perlu dijaga. Ya. Yang ditransaksikan oleh berbagai kelompok, atas, menengah maupun bawah. Nah, ini berkaitan kembali kepada subsidi. Tadi saya katakan subsidi itu sama dengan bantuan biaya, singkatnya begitu. Ya. Stimulus sama dengan paket dorongan ekonomi. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan subsidi buat kelompok bawah dan kelompok menengah? Saya nggak bicara bawah lagi, bawah tadi sudah jelas disampaikan Ibu Hosiana. Nah, kelompok menengah misalnya, saat ini kita kelompok menengah mencermati atau kita mensurvei mereka untuk mereka punya daya beli, yaitu misalnya mereka punya pendapatan yang namanya PTKP ya. PTKP masih bisa dicoba ditinjau kembali sehingga batasnya itu tidak 54 juta satu tahun, tapi bisa meningkat ya, sehingga tidak terkena pajak yang harus dipotong oleh negara. Kemudian yang kedua misalnya paket pendidikan. Ini pendidikan sangat diperlukan oleh kelompok menengah untuk meneruskan anak didiknya bisa terus sekolah. Ya, paket bantuan untuk uang sekolah misalnya ya. Itu tepat sasaran ya. Kemudian juga paket yang kaitan dengan langsung misalnya pembelian tadi sudah singgung listrik, LPG misalnya. Nah, LPG sekarang itu tadi sampai disebutkan sudah ada hampir sekitar 409 triliun subsidi. Tapi sekarang apakah betul subsidi daripada LPG ini tepat sasaran? Karena mohon maaf, masih banyak yang kelompok atas beli LPG yang 3 kilo ya, karena lebih murah. Nah, sekarang sejauh mana pendataan itu? Karena depo-depo LPG nggak terlalu yakin saya ketika memang harus menyalurkan sesuai dengan yang tepat sasaran. Nah, ini sejauh mana pelaksanaannya? Jangan sampai yang justru nggak perlu subsidi, tapi menikmati LPG yang 3 kilo misalnya. Nah, ini kan kenyataan saja, kita gampang sekali lah. Lihat di dekat perumahan-perumahan kita itu LPG masih yang berkendaraan mobil, berkendaraan mewah juga beli LPG 3 kilo misalnya. Karena memang itu murah. Nah, ini sejauh mana juga pengawasannya. Jadi ini tentunya perlu melibatkan seluruh stakeholder dan kami melihat bahwa memang bagaimana kecepatan subsidi itu diberikan itu juga itu membantu untuk bisa tidak hanya tepat sasaran tapi kecepatan salurannya itu membantu untuk daya beli. Ini yang tentunya harus dijaga dan diperhatikan oleh pemerintah. Ya, strateginya kemudian pengawasannya seperti apa kita akan bahas lebih jauh lagi nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Roy dan juga Ibu Hosiana, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Roy Nicholas Mande, Chairman Affiliation Global Retail Association, dan juga Ibu Hosiana Evalita Situmorang, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Nah, bicara mengenai efektivitas, kemudian bagaimana kita menjaga tadi yang sudah menjadi bagian concern pemerintah lah ya, kalau kita bicara mengenai dari subsidi yang tidak tepat sasaran begitu, dan tahun ini diharapkan sudah tidak ada lagi. Bu Hosiana, Anda melihat bagian mana nih yang mungkin harus kita fokuskan begitu? Ya, jadi sebenarnya saya sih melihatnya ya, kalau kita diskusi gitu ya dari misalnya konsumen gitu lah ya.
Mereka tuh lebih berharap memang dari sisi pajak ya terhadap, masyarakat gitu. Karena, misalnya kalau kita lihat sekarang kan dengan kebijakan PPh yang baru, itu kan, kecenderungan nanti akan ada restitusi untuk masyarakat ya, untuk kaum pekerja itu nanti di Desember gitu. Oke. Nah, jadi kan kalau misalnya, ya memang secara momentum pas ya, biasanya akhir tahun itu, kita memang salah satu peak dari kondisi ekonomi. Tapi kan kalau misalnya saat pembagian bonus, saat lebaran, THR gitu ya, potongannya terlalu besar, ini kan jadi plus juga kalau, di momen lalu tuh suku bunga masih cukup tinggi, terus juga kondisi masih cukup uncertain gitu ya, ketidakpastian cukup tinggi, itu kan membuat jadinya daya belinya itu lebih ditahan gitu, mereka lebih cenderung berhati-hati. Sementara kalau kita secara siklus, nggak berapa lama pasca lebaran gitu ya, dua 2-3 bulan kemudian masyarakat dan kaum pekerja ini dihadapkan dengan tadi momen tahun ajaran baru, dan kita juga Oke. sama-sama tahu inflasi pendidikan, inflasi kesehatan itu kan di Indonesia termasuk cukup tinggi ya. Nah, balik lagi udah mereka tadi berhati-hati, kemudian mereka harus menggunakan simpanannya lagi gitu untuk tadi memasuki momen tahun ajaran baru. Nah, harapannya memang pemerintah ini tuh bisa lebih memahami lagi gitu untuk dari sisi siklusnya gitu. Jadi daripada semua nanti ditumpuk restitusinya di akhir tahun, sementara kan masyarakat ini kan juga menghadapi, maksudnya kebutuhan demand yang cukup tinggi itu kan ada di beberapa momen lagi gitu, di dalam 1 tahun berjalan gitu. Nah, itu harapannya setidaknya bisa ada, bauran kebijakan yang bisa menjadi cushion gitu. Jadi supaya nggak yang kuartal 1 sepi. Karena kalau kita lihat juga ya, kecenderungannya lebaran tahun ini tuh cenderung lebih, tidak seaktif tahun lalu ya. Mungkin nanti Pak Roy bisa tambahkan gitu, apakah, fenomena yang kita lihat ini benar gitu. Oke. Nah, jadi, setelah momen di awal tahun kemarin di-mention juga ya, tadi semester 1 ini kayak agak cukup challenging gitu buat pelaku usaha. Ya sama, karena konsumen juga menghadapi hal yang tadi, salah satunya, punya burden yang dirasa agak berat gitu. Sementara di akhir tahun, di saat ya kebutuhan kita memang hanya untuk liburan gitu, atau menjelang momentum tahun baru. Jadi Ya. kan seolah-olah kayak agak terlambat gitu dengan stimulus yang baru digelontorkannya itu salah satunya dari restitusi di akhir tahun. Itu Bu sih mungkin. Osyana. Iya, menarik. Kalau kita bicara mengenai jenis barang subsidi, BBM, LPG 3 kilo, listrik bersubsidi, kemudian juga pupuk, apakah ini juga ada potensi kalau sebaiknya diperluas begitu, sehingga akan lebih banyak lagi begitu masyarakat yang bisa mendapatkan benefit begitu dengan adanya barang-barang subsidi yang diberikan di masyarakat begitu, Bu? Iya sih, saya sih poinnya balik lagi ya, kalau misalnya nominal subsidi dinaikkan, tapi dengan cost of kenaikan pajak, itu sebenarnya net-netnya malah lebih parah ya. Karena tadi Oke. kelas menengah bawah tuh pengeluarannya tidak sebanyak kelas menengah atas. Tapi bukan berarti ini dihilangkan atau dihapuskan, tapi Ya. mungkin lebih tepat sasaran sehingga yang benar-benar membutuhkan memang merasakan manfaatnya gitu. Itu sih. Oke. Pak Roy, Anda melihat bagaimana momentum akhir tahun ini? Kalau kita bicara mengenai beragam kebijakan stimulus begitu dan subsidi juga yang juga dipastikan berlanjut sampai dengan tahun depan pun, Anda melihat apakah benar-benar bisa menjaga nih tingkat konsumsi yang selama ini juga kan kita tahu penopang geliat pertumbuhan ekonomi kita begitu, Pak Roy? Iya, tentunya kami pelaku usaha tetap berusaha optimis dan menjaga keoptimisan dengan ketersediaan barang dan juga menjaga kestabilan harga ya dengan hubungan pemerintah dan juga pelaku-pelaku produsen itu tetap kita jaga dari waktu ke waktu. Oke. Tetapi tentu kita tidak bisa melakukan itu sendiri tanpa adanya tadi yang saya katakan, ada subsidi dan ada stimulus. Ya, subsidi jelas sekali. Yang menengah ke bawah, yang bawah marginal itu sudahlah subsidi pangan sajalah yang utama. Karena mereka butuh untuk ketersediaan pangan itu. Saya ambil contoh misalnya, minyak goreng masih ada PPN loh. Ya. Ini sederhana aja, beras nggak ada PPN, ya. Kemudian minyak goreng masih ada PPN, padahal itu setiap masyarakat kecil, menengah atau atas tetap harus pemakai minyak goreng misalnya. Ini salah satu sederhana. Kemudian tadi yang menengah PTKP ya penghasilan tidak kena pajaknya supaya memang bisa direvisi kembali atau dilihat kembali. Itu kaitan subsidi. Nah kemudian yang kaitan stimulus itu tentu bagaimana menjaga stabilitas, ya mendorong produktivitas. Nah mendorong produktivitas kan kita nggak menunggu dulu adanya pabrik-pabrik yang baru dibangun, tapi bagaimana caranya ya warungisasi misalnya, atau juga Koperasi Merah Putih ini bagaimana marketnya, bagaimana produknya, bagaimana tata kelolanya, tepat sasarannya, itu juga harus dijaga ya, bukan hanya sekedar jargon atau sesuatu yang sifatnya hanya untuk populis saja, politik, tetapi harus betul-betul dijaga. Dan yang terakhir adalah kita seringkali membuat berbagai program ya
tidak ada komunikasi yang begitu baik antara pelaku usaha, ya, kemudian antar pemerintah pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah pengawasan dan mitigasinya. Ketika melakukan pengawasan itu satu sisi yang harus tetap diawasi, ya, segala hal yang berkaitan dengan subsidi, ya, tetapi harus ada mitigasinya. Kalau tidak tercapai apa yang dilakukan, lalu mitigasinya apa? Yang seringkali kontingensi atau mitigasi ini nggak pernah dipikirkan, ya. Jadi begitu programnya gagal, nggak sesuai dengan harapan. Oke. Baik. Ya, sayang sekali ada gangguan ya terkait dengan sinyal dari Pak Roy. Nah, Bu Hosiana sendiri melihat bagaimana begitu akhir tahun 2025-2026 begitu, bagaimana upaya menjamin stimulus kemudian subsidi ini juga masih akan terus diberikan oleh pemerintah. Berarti memang secara fundamental terkait dengan daya beli masyarakat Anda melihat masih ada permasalahan yang cukup krusial atau bagaimana, Bu Hosiana? Masih, ya, Mas Pras, masih ada karena belum tepat sasaran itu. Ya, jangan lagi terulang lah akhir tahun diskon airline, diskon tol, itu yang menikmati hanya menengah atas, menengah bawah tetap bayar tusla mahal. Jadi kembali lagi energi, subsidi energi yang tadi LPG datanya diperbaiki. Baik Pak Roy, baik Pak Roy. Ya, Bu Hosiana, gimana tadi kalau pandangan Ibu? Silakan. Iya, jadi sih kita juga setuju ya, karena kan memang biasanya akhir tahun ini kalau dengan kebijakan PPh yang baru, kita berkaca dari 2024 adanya restitusi di akhir tahun, itu cenderung menjadi katalis yang sangat positif gitu untuk konsumsi masyarakat gitu ya. Namun balik lagi sih, terlepas dari itu berarti kan siklusnya tuh cukup panjang gitu, karena tadi di awal tahun hingga pertengahan tahun masih relatif terbebani, baru di akhir tahun relatif lebih bebas, plus di akhir tahun ini juga kecenderungannya di kuartal 4 ini pemerintah cenderung lebih agresif untuk belanja dan juga melakukan tadi bantuan subsidi maupun juga tadi stimulus ya dari yang sudah direncanakan. Jadi harusnya tantangannya sudah lebih baik karena tadi liquidity perbankan membaik, harusnya transmisi dari penurunan suku bunga ke laju suku bunga, penurunan suku bunga kredit, dan juga harapannya demand-nya juga membaik sih dengan momentum yang sudah pas. Itu dia, berarti diharapkan memang benar-benar subsidi ini tepat sasaran begitu ya, bagaimana kita menjaganya, tidak ada lagi mungkin penyaluran yang tidak tepat atau penyalahgunaan di lapangan, sehingga benar-benar dirasakan manfaat yang memang berhak ya untuk bisa mendapatkan ataupun merasakan subsidi tadi. Baik, Pak Roy dan juga Ibu Hosiana, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Bu Hosiana. Terima kasih. Ya, pemirsa, Menteri Keuangan menunda pemberlakuan pengenaan pajak penghasilan pasal 22 atas transaksi e-commerce dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional. Namun demikian, Purbaya menegaskan sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebenarnya sudah siap untuk menjalankan kebijakan tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah memutuskan untuk menunda penerapan pajak bagi pedagang di ekosistem e-commerce yang seharusnya mulai berlaku sejak 14 Juli 2025 lalu. Purbaya menjelaskan alasan penundaan kebijakan tersebut karena pemerintah masih mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional agar kebijakan tersebut tidak mengganggu daya beli masyarakat. Purbaya mengatakan apabila dampak dari kebijakan pemerintah yang mengucurkan dana sebesar 200 triliun rupiah ke Bank Himbara mulai terlihat di sektor real, maka ia akan mempertimbangkan kembali penerapan pajak bagi pelaku e-commerce. Ia juga menambahkan bahwa secara teknis sistem yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebenarnya sudah siap untuk menjalankan kebijakan tersebut. Tapi yang jelas sistemnya sudah siap sekarang. Berarti menunggu ekonominya lebih kondusif dulu baru nanti. Betul. Iya, bukan iya akan seperti itu. Semuanya, bukan e-commerce tertentu, semuanya, semua. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada yang tertentu, ada yang nggak ikut, Anda bikin di situ, perusahaan di situ. Anda untung banyak nanti. Ya gitu. Jadi kita nggak ganggu dulu daya beli sebelum dorongan ekonomi masuk ke sistem perekonomian. Sebelumnya aturan tentang pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 sebesar 0,5% terhadap pengusaha e-commerce atau pedagang online di marketplace tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Berdasarkan bagian pertimbangan PMK 37 2025,
Aturan ini terbit untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Mengenai prinsip kepastian hukum, keadilan, kemudahan dan kesederhanaan administrasi, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pungutan pajak. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Tim Liputan ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, tarik ulur rencana pemungutan pajak pedagang daring. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Ruben Huta Barat, Deputi Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis atau CITA. Kemudian juga ada Bapak Budi Primawan, Sekjen Asosiasi E-commerce Indonesia. Langsung saja kita sapa. Halo, Pak Ruben, apa kabar Pak? Baik, Pak Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Budi, apa kabar Bapak? Baik, apa kabar juga Pak Pras? Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Ruben, sebelum membahas lebih jauh, review dari Anda terkait dengan upaya-upaya pemerintah untuk bisa terus menggali nih alternatif lagi sumber-sumber penerimaan negara dari perpajakan. Menurut Anda bagaimana begitu? Apakah memang masih akan ada potensi-potensi yang masih bisa digali kah? Atau Anda melihat ya tadi Pak Purabaya masih mencoba menahan diri nih kaitannya dengan menjaga lagi-lagi kita bicara daya beli masyarakat saat ini, Pak Ruben? Oh iya, upaya pemerintah dalam hal ini yang terkini adalah berusaha memajaki sektor perdagangan melalui marketplace, di mana upaya ini merupakan upaya untuk memperluas basis pemajakan. Seharusnya kita apresiasi ya, karena upaya perluasan basis pemajakan itu bukan upaya yang mudah ya, termasuk upaya yang sulit jika dibandingkan dengan upaya intensifikasi terhadap wajib pajak ya. Karena selain menambah penerimaan, juga yang harus dilihat adalah upaya memperluas basis pemajakan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan kepada sistem yang dibangun oleh otoritas perpajakan, karena masyarakat pembayar pajak yang selama ini sudah patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya, melihat juga bahwa pemerintah berupaya juga menjaring wajib pajak yang selama ini diketahui memperoleh penghasilan namun belum melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara benar. Sehingga ketika tingkat kepercayaan kepada otoritas perpajakan itu tumbuh, maka tingkat kepatuhan secara self-compliance dari wajib pajak itu akan meningkat, yang justru menjadi penopang utama dari penerimaan pajak. Demikian review saya. Baik, itu dia ya, dengan beberapa upaya yang sudah dilakukan begitu. Nah, dari sisi pelakunya sendiri begitu Pak Budi, Anda melihat apakah memang ya kita bicara dengan tadi ada yang ditunda begitu ya terkait dengan kebijakan ini, menurut Anda ya mau angin segar begitu bagi e-commerce atau bagaimana Pak Budi? Sebenarnya begini, yang 14 Juli itu bukan mulai ditarik pajaknya, itu peraturan Menteri Keuangan nomor 37 baru keluar. Penetapan penarikan pajak nanti melalui keputusan Menteri. Nah, jadi di antara itu kita lihat ada banyak celah, banyak hal yang harus dibuat oleh 4 marketplace anggota IDEA itu ya. Jadi tidak semudah itu, karena sebelumnya ini bukan pajak baru, tapi pajaknya ini merupakan dulunya ini beban si wajib pajak. Wajib pajak harus melaporkan sendiri dan lain sebagainya. Nah, dengan dialihkannya ke marketplace, itu marketplace perlu bertata diri gitu. Makanya waktunya kita minta mendorong untuk ditunda dulu gitu. Baik, tapi kalau Anda melihat mekanisme pemungutan pajak ya selama ini begitu yang terjadi begitu dari sisi perpajakan e-commerce sendiri, bagaimana menurut Anda? Apakah sudah cukup ideal? Kemudian pemerataannya juga sudah cukup luas begitu, dalam artian mereka sudah paham dari sisi literasinya begitu Pak Budi? Oke, kalau pedagang di e-commerce itu kan ada dari berbagai macamnya. Dari yang mikro, kecil, menengah, dan lain sebagainya. Kalau dari menengah ke atas itu sudah baik ya. Sepertinya itu udah punya mekanisme pelaporan, udah punya NIB, punya segala macam. Nah, yang mikro ini, yang mikro dan kecil ini masih tidak merata. Nah, jadi ini sebenarnya
tugasnya wajib pajak untuk melaporkan. Kami di marketplace bisa siap dan sudah melakukan berbagai edukasi, penyuluhan dan sebagainya. Tapi dinilai tidak cukup gitu. Ada bottleneck-nya di bagian yang mana nih Pak Budi kalau kita bicara untuk bisa dari sisi pemahaman begitu supaya merata ya dari yang tadi e-commerce yang kelas atas, menengah, kemudian sampai yang kelas mikro begitu? Lebih karena program pajak ini belum terlalu jelas. Lalu juga kesadaran mereka membayarkan pajaknya. Jadi setelah menerima, mestinya kan setiap tahun mereka membayarkan pajaknya kan. Ini enggak gitu. Nah, Cita sendiri melihat Pak Ruben, apakah memang e-commerce ini bisa menjadi salah satu kegiatan akhirnya yang bisa dimanfaatkan bagi pemerintah sendiri begitu ya, sebagai sumber penerimaan negara begitu dari perpajakan, Pak Ruben? Iya, jadi seperti yang disampaikan Pak Budi, memang kan subjek yang akan dipajaki dari Peraturan Menteri Keuangan 37 ini adalah pedagang yang berdagang melalui marketplace ya. Yes. Cuma memang ada perbedaan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan kan alasan Pak Menteri kan menunda justru karena daya beli yang kurang, masih dirasa belum cukup sehingga nanti kalau mulai dilakukan pemajakan justru daya belinya malah akan menurun ya. Sementara kalau dari perspektif Pak Budi tadi kan kesiapan dari marketplace yang yang mengakibatkan pengusulan dari IDEA untuk menunda ini ya. Jadi kalau kita lihat dari beberapa negara lain, memang fenomena yang kita alami ini bukan fenomena di Indonesia aja gitu, bahwa terjadi kesulitan memajaki transaksi yang terjadi di marketplace. Memang di beberapa negara lain memang yang menjadi tumpuan pada akhirnya untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan cara pemungutan melalui yang dilakukan oleh marketplace ya. Itu memang cara yang paling efektif yang sudah terjadi di negara-negara lain juga, karena salah satu tools untuk memerangi shadow economy ini adalah melalui pengumpulan data yang transaksi yang terjadi di marketplace. Datanya dimiliki oleh siapa? Datanya yang memiliki tentu saja marketplace. Kalau memang kesiapannya yang dirasa kurang, pemerintah tentu saja harus mendengar keluhan ini ya, sehingga pada akhirnya transaksi yang terjadi di marketplace bisa dipajaki secara berkesinambungan dan bisa menjadi sumber penerimaan negara juga di kemudian hari. Demikian Pak. Tapi menurut Anda akan bisa menjadi boosting juga untuk daya beli masyarakat apabila kita bicara mengenai pajak e-commerce ini akhirnya ditunda. Tapi tahan dulu jawabannya Pak Ruben dan juga Pak Budi, kita akan jeda sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kembali kami sampaikan sejumlah data untuk Anda. Kita akan cermati bersama seperti apa sih poin-poin penting ya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi. Nah, ini dia. Yang pertama, ada pemungutan pajak dilakukan loka pasar ataupun marketplace untuk tiap transaksi pedagang. Yang kedua, PPh pasal 22 yang dikenakan sebesar 0,5% dari pendapatan pedagang. Dan yang ketiga adalah sasaran pungutan adalah pedagang beromset antara 500 juta rupiah sampai dengan 4,8 miliar rupiah per tahunnya. Ini dia, ada poin-poin yang perlu kita cermati terkait dengan PMK nomor 37 tahun 2025. Dan selanjutnya kita akan lihat seperti apa sih transaksi e-commerce di Indonesia. Ini dia, kita lihat trennya seperti apa dari tahun 2020, 2021, 2022 ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan dari 266,3 triliun, 2022 mencapai 476,3 triliun rupiah. Dan kita tahu ini adalah masa-masa pada saat 2020 ada pandemi, kemudian sudah menjadi suatu hal yang bisa dikatakan momentum bagi industri e-commerce ataupun digitalisasi di Indonesia sehingga lonjakannya cukup signifikan. 2023 ada sedikit penurunan 453,7 triliun dan di tahun 2024 meningkat kembali menjadi 487,01 triliun rupiah. Jadi ya beberapa data selanjutnya kita akan lihat dari sisi penerimaan negara. Ini dia juga bagaimana dari tahun 2021, 2022 kita akan lihat seperti apa. Sempat kalau kita lihat
mencapai 2003,1 triliun di tahun 2021. Sementara trennya naik terus sampai dengan proyeksi di tahun 2025 ini yang diharapkan ya ini mencapai besaran yang cukup signifikan begitu untuk penerimaan negara ya. Dan lanjut kita akan berbincang bersama dengan Pak Ruben Huta Barat, kemudian juga ada Pak Budi Primawan. Nah, mencermati dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan begitu, Pak Ruben, Anda melihat seperti apa potensi-potensi kemudian apakah cukup efektif kalau kita memang bisa menunda kemudian bisa menjaga daya beli masyarakat, sementara ini menjadi salah satu juga kan alternatif yang tengah juga digali, tengah dibidik juga oleh pemerintah begitu Pak Ruben? Iya, jadi kalau dari rilis dari otoritas pajak kan disampaikan bahwa dari sekitar 1,6 juta pelaku yang bertransaksi di marketplace, itu yang menyetorkan PPh-nya itu hanya sekitar 600.000. Okay. Jadi ada sekitar 1 juta wajib pajak UMKM yang belum menyetorkan pajak penghasilan yang seharusnya dibayarkan atas transaksinya di marketplace. Okay. Mengenai menunda atau tidak menunda, alasan yang terpenting yang harus dipertimbangkan pemerintah semestinya adalah adanya fakta tersebut. Ada sekitar 1 juta wajib pajak yang tidak membayarkan pajak yang menjadi kewajibannya. Jadi bukan semata-mata masalah penerimaan negara saja yang gagal dikumpulkan oleh negara dari 1 juta pelaku usaha ini, tapi justru yang jauh lebih berbahaya adalah kalau ini terus-menerus terjadi, maka hal ini dapat menurunkan tingkat kepercayaan wajib pajak lain yang selama ini sudah patuh membayar pajak. Tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan Indonesia itu akan menurun ya, sehingga tingkat kepatuhan yang didasarkan oleh self-compliance, kepatuhan sendiri itu akan melemah, yang akhirnya akan menggerus penerimaan pajak dari wajib pajak yang selama ini sudah patuh. Jadi seharusnya hal yang faktor yang justru harus dipertimbangkan itu ya, adanya bahaya bahwa menurutnya tingkat kepercayaan wajib pajak yang selama ini sudah patuh, bukan saja masalah penerimaan negara. Itu yang harus dipertimbangkan mungkin ya, untuk menunda atau tidak menunda. Oke, Pak Ruben. Nah, lantas Pak Budi, Anda melihat bagaimana kalau dari sisi pelaku e-commerce sendiri yang menyikapi penundaan ini, kemudian bagaimana juga Anda melihat penundaan bagi pelapak e-commerce-nya sendiri begitu. Anda melihat ya perlu adakah memang proses pembenahan, kemudian pendampingan, ataupun lagi-lagi kita bicara mengenai sosialisasi dan edukasi yang masih perlu ditingkatkan lebih jauh lagi begitu, Pak Budi? Oke, kalau tadi Pak Ruben mengatakan 1,6 juta transaksi e-commerce ya. Kalau berdasarkan angkanya UMKM sendiri itu jauh lebih besar. Jadi sebenarnya sumber tidak membayar pajak itu bukan hanya pedagang online, tapi pedagang UMKM offline juga banyak, Pak. Jadi kita mesti melihat secara keseluruhan UMKM-nya. Nah, perusahaan usaha kecil dan mikro itu menjadi salah satu penyebab kepatuhan pajak mulai tidak dipenuhi gitu. Nah, yang dari e-commerce ada, tapi dari offline juga ada. Jadi kami melihat kalau di sini adalah dengan diundurnya kebijakan ini kan berarti mengalihkan kewajiban ke marketplace ya. Kami menerima karena sudah ada PMK 37-nya. Nah, yang kami minta adalah tenggang waktu jauh lebih panjang. Kalau cuma sebulan 2 bulan rada susah gitu. Nah, dengan waktu yang panjang ini kami mengusulkan agar terjadi penciptaan secara teknis yang tepat gitu. Bagi seperti misalnya apa ya, contohnya aja ada pajaknya yang menyerahkan 500 juta itu siapa. Nah itu belum sampai sekarang juga dari pajak belum mengumumkan ke wajib pajaknya, ke pedagangnya.
Jadi kami Oke. juga belum bisa bergerak kalau dari pajaknya belum Oke. mencapaikan ke pagi pajak. Oke, Pak Budi. Gitu. Jadi kalau bicara mekanismenya berarti belum clear begitu, belum jelas begitu sejauh ini, Pak Budi, kalau seperti yang Anda sampaikan atau bagaimana? Sudah clear, cuma memang masih ada yang perlu diselesaikan gitu. Oke, itu di bagian yang mana ya Pak Budi? Gimana? Di bagian yang mana yang harus segera dituntaskan begitu sehingga tidak ada miskomunikasi dan mungkin misunderstanding? Banyak hal yang perlu dituntaskan itu seperti misalnya pemajakan double, lalu bagaimana mulai memajakan transaksinya pada saat transaksi dibuat atau pas transaksi selesai gitu. Lalu juga tanggal mengumpulkan. Masih banyak jadinya yang perlu dirapikan. Oke. Pak Ruben, Anda melihat bagaimana dengan situasi ini begitu? Apakah memang ya lagi-lagi perlu ada duduk bareng lagi begitu nampaknya atau bagaimana nih Pak Ruben? Ya, jadi seperti disampaikan Pak Budi tadi, memang kendala teknis yang dirasa belum diatur ya. Memang pada umumnya peraturan teknis biasanya dijabarkan dalam peraturan Dirjen Pajak ya. Yang kita tahu sampai saat ini kan baru peraturan Menteri Keuangan 37 yang baru sudah diterbitkan. ada Pak Ruben, sorry, Perdijennya sudah terbit. Oke. Iya, Perdijen sebagai peraturan pelaksanaan PMK 37 sudah terbit. Sudah terbit, Pak. Oke. Jadi kalau yang catatan saya Perdirjen berapa ya Pak ya kalau boleh tahu? Yang saya tahu peraturan pelaksanaan sudah PMK ada, tapi 37 ini saya. PMK 37 Perdirjennya belum mengatur bagaimana yang tadi Bapak sampaikan, bagaimana menghindari double pemajakan, bagaimana mengetahui mekanisme mengetahui yang di bawah 500 juta. Itu memang belum diatur ya. PMK sendiri masih mengatur yang sifatnya normatif, subjek, objek, dan objek pemungutan dan siapa yang menjadi penanggung pajak. Kalau memang kendala itu yang dirasakan belum ada, memang tidak bisa dipungkiri PMK ini kan diterbitkan pada zaman Bu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan sebelumnya. Kalau kita lihat sekarang kan Menteri Keuangan yang baru dari rapat dengar pendapat terakhir kemarin juga kita lihat kan tindakannya cukup cepat ya, dalam waktu 1 bulan. Time frame yang diberikan oleh Bapak Menteri kepada Dirjen di bawahnya cukup cepat. Jadi saya rasa sejak diterbitkannya PMK dari bulan Juni sampai dengan September 3 bulan ini mestinya sudah cukup. Nanti kira-kira kalaupun mau diundur harapannya sampai dengan Desember mungkin bisa ya, sehingga di tahun baru Januari 2026 sudah mulai efektif dilaksanakan kalau pertimbangannya memang kendala sistem, bagaimana cara memungut dan sebagainya ya. Karena kan kalau dari yang disampaikan Pak Menteri kan yang kita lihat kan justru alasannya bukan karena kendala sistem ya, tapi karena kendala daya beli ya. Tapi kalau memang benar kendala sistem, harapannya Menteri Keuangan bisa merampungkan teknis pemungutan ini sampai dengan Desember 2025 sehingga Januari bisa efektif. Yang harus diingat adalah peraturan yang buruk adalah peraturan yang tidak bisa dilaksanakan. Jangan sampai peraturan Menteri Keuangan ini menjadi peraturan yang terbengkalai begitu saja, tidak bisa dilaksanakan. Demikian Pak Ruben. Baik. Nah, Pak Budi, lantas apa yang diharapkan dari teman-teman e-commerce sendiri begitu kalau memang bicara mengenai perpajakan seperti saat ini begitu, sehingga tadi ada win-win solution juga begitu bagi pelaku usaha, kemudian bagi penerimaan negara begitu dari sektor perpajakan, Pak Budi. Ya. Kalau memang ditunjuk sebagai pemungut pajak seperti kata PMK 37 kita siap, tapi tolong diberi waktu sampai 8 bulan di mana kita bisa menyiapkan segala mekanismenya dengan baik. Nanti setelah itu bisa berjalan sebagaimana biasanya kan. Nah, kami juga minta pada bukan hanya Kementerian Keuangan tapi pemerintah secara umum lebih membantu UMKM kami, karena sebenarnya marketplace ini sudah banyak berbuat loh buat UMKM gini. Tapi teman-teman dari pemerintah
masih bisa lebih baik lagi gitu. Baik, itu ya diharapkan berarti penundaan dikasih jeda sampai dengan 8 bulan untuk bisa menyelesaikan masalah teknis begitu, baik e-commerce-nya sendiri, kemudian bagaimana batasan-batasan yang perlu juga diterapkan begitu. Baik, Pak Ruben, kemudian Pak Budi, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak Ruben. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Ya. Pak Pras, Pak Budi. Selamat pagi. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.